Sebagai business owner, seringkali bingung gimana bagi waktu antara handle operasional, keuangan, SDM, bahkan marketing sekaligus. Kalau dalam istilah kerennya sekarang, itu biasanya disebut Dirjen, Direktur Ijen, atau CEO, Chief Everything Officer. Gitu kan. Alhasil, beberapa bidang bisnis akhirnya kurang berjalan optimal. Dan sangat fatal apabila yang nggak berjalan optimal adalah bidang marketing dan selling, di mana calon buyer Anda butuh fast respon, sedangkan Anda malah slow respon. Nah, mungkin ini bisa jadi solusi biar Anda tetap bisa fast respon di tengah berbagai kesibukan. Gimana caranya? Simak videonya sampai habis. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama teman Scale Up. Di sini kita akan berbagi seputar business development dan juga digital marketing. Nah, kali ini kita pengen bahas salah satu isu ya atau permasalahan yang biasanya sering ditanyakan beberapa teman-teman dan juga mitra kami gitu kan. Gimana sih caranya supaya kita itu tetap bisa fast respon gitu ya di tengah berbagai kesibukan sebagai seorang business owner, apalagi yang memang business owner ini masih merintis ya. Mereka masih merangkap dengan berbagai bidang pekerjaan yang harus mereka lakukan gitu kan. Nah, salah satu fitur yang bisa kita lakukan atau fitur yang bisa kita optimalkan adalah balas cepat atau auto replay. Nah, gimana sih cara kerjanya? Simpelnya kayak gini ya. Contoh misalkan. Nah, contohnya misalkan pernah nggak teman-teman ketika menghubungi sebuah brand nah, atau nomor yang tertera di sebuah apa toko online atau kios atau apapun lah ya, atau marketplace dan sebagainya, website dan sebagainya. Nah, pas ketika kalian chat gitu ya, misalkan berapa ke harganya gitu ya, berapa ke harganya. Nah, si apa namanya CS tersebut atau WA yang teman-teman hubungi ternyata dia langsung balas cepat gitu kan. Muncul jawaban sesuai keyword yang kita tanyakan. Misalkan kita tanya lokasi gitu kan. Lokasinya di mana Kak? Nah, dia sudah bisa ngasih jawaban otomatis lagi gitu kan. Atau misalkan kita tanya apa lagi misalkan tanya tentang bisa lihat hasilnya nggak. Nah, oke ya. Jadi eh, si nomor ini ternyata sudah punya template jawaban yang mengandung kata kunci yang kita setting. Contohnya kayak ini, harga, harganya gitu kan. Nah, ternyata muncul tuh jawaban tentang harga, lokasi. Di sini langsung muncul jawaban tentang lokasi. Misalkan dia pengen tahu barangnya atau hasilnya seperti apa. Nah, itu semua ternyata bisa disetting teman-teman. Dan kabar baiknya fitur ini gratis. Nah, jadi kita pengen sharing ke teman-teman gimana caranya mengaktifkan fitur ini. Oke? Nah, eh, sebelum kita bahas tentang gimana cara settingnya atau mengaturnya, nah kita perlu mempelajari dulu nih, sebenarnya kira-kira kelebihannya apa sih gitu ya, adanya fitur ini dan nanti kekurangannya juga apa gitu kan, supaya teman-teman sebelum melakukan itu punya pendasaran yang kuat. Jadi mau setting fitur ini apa enggak gitu kan. Yang pertama, secara kelebihan pastinya memang membantu ya untuk meningkatkan hubungan yang baik dengan customer. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita pengen berinteraksi dengan seseorang, apalagi kita butuh barang itu dan kemudian kita tanya CS-nya ternyata slow respon, otomatis kan kita juga akan apa ya, ya nggak nyaman gitu kan. Nah, maka ketika CS yang kita tanyai ternyata dia fast respon gitu ya, meskipun itu robot gitu ya, tapi informasi yang disampaikan lengkap, detail dan sesuai dengan kebutuhan kita, pastinya kita juga akan puas gitu kan, meskipun yang jawab adalah sistem gitu kan, bukan orang yang memang sedang megang alat komunikasi gitu kan. Nah, itu yang pertama, jadi meningkatkan hubungan yang baik dengan customer, paling tidak mereka nggak akan ada istilah slow respon gitu kan, karena mereka sudah bisa membaca informasi-informasi yang basic yang dibutuhkan gitu kan, bisa tentang harga, bisa tentang lokasi, bisa tentang produk, price list, kemudian testimoni dan sebagainya. Yang kedua, mudah mengirim pesan dengan cepat. Benar, karena memang ya tadi fitur ini sangat apa ya cepat ya. Jadi ketika teman-teman itu nggak apanya nggak nyala HP-nya atau nggak sedang megang atau membuka aplikasi WA gitu, maka dia otomatis akan membalas pesan tersebut kepada
si pengirim pesan gitu kan. Misal tadi dia tanyanya adalah harganya berapa Kak? Nah, maka nomor kita sudah langsung akan membahas dengan cepat. Otomatis ini akan masuk ke poin ketiga yaitu lebih efektif. Nah, buat teman-teman yang tadi di awal seperti yang kita sampaikan masih single factor, masih apa namanya, masih one man show gitu ya. Maka ini sangat-sangat membantu sekali gitu kan. Apalagi yang teman-teman juga UMKM ya, yang masih berkutat dengan produksi operasional dan sebagainya. Teman-teman lagi nyetir nih di jalan, ngirim barang dan sebagainya. Nah, padahal di situ bisa jadi ada customer kalian juga tanya gitu kan. Nah, itu juga bisa sangat membantu gitu kan. Atau cocok juga buat teman-teman yang masih apa ya? Maksudnya masih dua kesibukan misalkan kerja sambil punya usaha. Nah, itu juga cocok gitu kan karena bisa ya itu tadi ketika teman sibuk dengan pekerjaan, nah, ternyata ada yang chat masuk, nah itu bisa langsung respon gitu kan. Dan yang keempat adalah cocok untuk bisnis yang harganya sudah fix. Oh ya, memang ini sangat membantu buat teman-teman yang produknya atau jasanya itu fix, ya harganya fix gitu kan. Beda kalau misalkan produknya itu masih custom ya. Perlu lihat ukuran dulu, speknya dulu gitu kan, warnanya, terus bentuknya seperti apa. Misalkan pembuatan miniatur sepeda tuh, di situ kan mungkin ada kerumitannya, ada apa namanya tingkat bahan-bahan yang harus disiapkan dan sebagainya. Nah, itu mungkin beda lagi gitu kan. Atau misalkan ya tapi tinggal nanti teman-teman sesuaikan. Bisa jadi teman-teman punya hal yang bersifat paket gitu ya atau template yang bisa disajikan terlebih dahulu gitu kan. Contoh misalkan kayak di wedding. Wedding itu kan sebenarnya custom banget ya. Ya kan, mau acaranya di gedung, di rumah, di hotel dan sebagainya pasti kan budgetnya menyesuaikan dengan requestnya klien gitu kan. Tapi pasti sebagai seorang apa namanya seorang WO atau seorang penyedia paket pernikahan, mereka pasti punya price listnya kan, pasti punya harga-harga yang memang sudah mereka tetapkan di awal gitu kan. Dan nggak apa-apa itu disajikan dulu gitu kan. Sebelum misalkan nanti mungkin di bawahnya bisa dikasih keterangan jika butuh konsultasi silakan apa gitu kan, hubungi lebih lanjut misalkan. Atau boleh Kak nanti jika tidak cocok dengan paket ini bisa di custom misalkan seperti itu. Jadi tergantung sama settingnya teman-teman. Tapi kalau produknya teman-teman udah fix, ini pasti sangat membantu gitu kan. Nah, kira-kira apa sih kekurangannya gitu kan? Kekurangannya adalah, nah ini nggak cocok buat teman-teman yang bisnisnya membutuhkan konsultasi terlebih dahulu. Ya, memang harus diluangkan ya waktunya ya. Kalau teman-teman pengen pelayanannya prima, mau nggak mau memang harus diluangkan. Artinya kalau teman-teman nanti fase starting itu sudah dilewati, teman-teman sudah punya omset, sudah punya pemasukan yang stabil, kalau bisa sih hire tim ya. Entah nanti tim itu difokuskan di operasional atau teman-teman yang handle CS-nya gitu kan. Atau sebaliknya, teman-teman cari tim CS, teman-temannya di operasional. Itu terserah keputusan teman-teman. Yang jelas kalau memang apa namanya belum ada tim, ya kan. Ya memang minusnya itu ya kita nggak bisa eh, maksimal gitu ya untuk handle klien gitu kan. Terlebih yang bisnisnya custom tadi yang butuh konsultasi terlebih dahulu, tanya speknya, ukurannya gitu kan, bahannya, requestnya seperti apa gitu kan. Nah, misalkan jasa desain logo gitu kan. Itu kan pasti juga akan apa namanya? Menanyakan gitu kan, filosofinya seperti apa, requestnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu kan nanti akan menghasilkan harga yang berbeda-beda gitu kan. Apalagi teman-teman juga punya misalkan satu ini buat harga Jabodetabek misalkan. Nah, ini untuk harga di wilayah Jawa Timur misalkan. Dan ini untuk harga di wilayah Sumatera. Nah, itu kan juga lumayan gitu kan. Nah, maka teman-teman harus apa ya? Pandai-pandainya nanti bisa bikin copywriting ya kita sebenarnya copywriting yang mengandung keyword-keyword tertentu, kata kunci tertentu yang itu bisa disetting gitu kan dan berlaku universal nanti. Ya, ya itu yang pertama. Yang kedua, beberapa customer kadang juga bisa jadi nggak nyaman gitu kan, ketika berinteraksi dengan robot, ya kan, yang kurang luas gitu kan, dan bahasanya biasanya formal kaku gitu kan. Sebenarnya bisa diselesaikan sih ketika teman-teman bikin pesannya itu ada keterangannya jawab otomatis, terus kemudian masih ada emoticon-emoticonnya gitu kan, maksudnya ada ekspresinya gitu kan. Jadi nggak terus diksi yang digunakan juga diksi yang bersahabat, diksi yang apa namanya ya, tapi kembali lagi ke bisnis teman-teman ya, karena ada yang memang ciri khasnya itu
apa ya, bahasa yang disetting untuk berkomunikasi dengan calon buyer itu adalah bahasa yang profesional gitu kan. Nah, terus yang ketiga, biasanya juga ada beberapa yang pesannya itu bertumpuk, mungkin karena apa namanya, settingnya salah gitu kan, berulang kali terjadi. Misalkan ada harganya gitu kan. Ketika harga ini sudah diklik, muncul harganya. Nah, muncul lagi misalkan gitu ya. Nah, itu nanti juga akan ada beberapa potensi-potensi masalah seperti itu. Maka teman-teman di sini harus apa ya, bereksperimen gitu kan. Jadi kalau sudah dibikin settingannya, nanti coba di apa, keyword-keyword tadi itu dicek satu-satu. Kira-kira ada potensi masalah nggak? Ada yang typo nggak? Ada yang apa namanya, eh pesannya nggak nyala nggak gitu ya. Nah itu nanti juga perlu dikontrol ya. Oke, jadi meskipun seotomatis-otomatisnya teman-teman tetap juga harus mengontrol. Nah, apa sih yang disiapkan gitu ya kalau mau setting setting apa namanya fitur ini? Sebenarnya disiapkan cuma dua teman-teman. Yang pertama adalah speed sheet, yang kedua adalah, nah ini namanya apa namanya? Watch Watch Replay ya, bukan Watch Auto gitu ya. Namanya Watch Auto. Nanti nanti ini ada di Play Store, nanti kita ada video tutorialnya seperti apa. Oke? Oke, yang pertama teman-teman bikin apa namanya? Bikin draft ya, bikin draft yang mengandung kata kunci. Jadi misalkan ini, jadi kata kuncinya itu ditaruh di kolom A, nanti jawabannya ditaruh di kolom B, gitu kan. Oke ya, jangan sampai kebalik ya. Jadi keywordnya di sini. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau nanti si eh, customer kalian itu ngetik kata-kata yang ada unsur hey gitu ya, maka nanti yang muncul adalah jawabannya ini. Begitu, misalkan dia ngetiknya ada unsur kata lokasi gitu ya, maka nanti yang muncul adalah ini. Nah, ini yang kita maksud dengan kejelian teman-teman membuat kata kunci dan juga draft jawaban seperti itu. Transfer nanti apa yang muncul, rekening apa yang muncul. Meskipun nanti di kalimat si customer itu gini, eh, saya mau transfer sekarang Kak, boleh dikirim nomornya gitu kan? Atau saya harus transfer kemana misalnya. Ada kata-kata transfer di situ, maka ini akan muncul gitu ya. Terus rekening gitu ya. Boleh minta rekeningnya Kak, maka ini akan muncul. Boleh minta presinya Kak, makanya akan muncul. Nah, itulah yang pertama yang harus teman-teman siapkan adalah auto replay atau draftnya itu seperti apa. Dan ini harus di email yang teman-teman gunakan gitu kan di HP atau di aplikasi nanti gitu kan. Jadi harus sesuai. Misalkan case ini saya pakai emailnya teman scale up gitu kan. Nah, maka nanti di aplikasi juga harus pakai emailnya teman scale up. Oke. Nah, kalau sudah ini disiapkan, berikutnya adalah teman-teman install aplikasinya di Play Store. Nah, sekarang teman-teman masuk ke Play Store lalu ketikkan Watch Auto. Kayak gini ya. Nah, jika sudah nanti muncul gambar seperti ini, teman-teman pilih install. Tunggu beberapa menit. Nah, pastikan nanti data yang dimasukkan benar ya. Nah, sekarang karena sudah selesai kita pilih buka. Tunggu sebentar. Nah, kalau sudah teman-teman login dulu ya. Nah, itu ada fitur login, teman-teman bisa klik login. Nah, ini yang email yang digunakan harus sama seperti email yang tadi di apa namanya? Diisi spreadsheet ya. Nah, kalau sudah, sekarang sinkronisasi spreadsheet. Teman-teman bisa cek di situ ada gambar atau ikonnya spreadsheet. Nah, ini ada spreadsheet. Oke ya, jadi jelas banget ya bedanya ya kalau spreadsheet itu yang ini. Nah, sekarang kita klik. Kalau sudah, sekarang teman-teman sinkronkan spreadsheet yang tadi sudah dibikin. Misalkan ini namanya auto replay ya. Nah, kita pilih. Nah, jika sudah, klik selesai. Nah, lalu setting mau disinkronkan secara otomatis atau tidak. Nah, kalau saya sih mending sinkron otomatis ya. Jadi kalau seandainya ada perubahan keyword, nah nanti bisa menyesuaikan. Oh ya, di situ bisa diatur juga berapa lama durasi sinkronisasi. Saya pilih yang 15 menit ya. Nah, kalau sudah dinyalakan, nah biasanya di sini akan minta kode verifikasi ya. Nah, pasti ya teman-teman harus pilih izinkan.
Oke, jika sudah nyala, sekarang teman-teman hapus template belas ini ya, balas pertama kali ya. Sebenarnya ini bisa disetting, tapi kalau teman-teman mau dihilangkan boleh juga sih. Kalau saya biasanya saya kosongi. Jadi ini saya hapus terus nanti saya kosongi. Kenapa? Karena ketika si klien hubungi kita dan tidak ada keyword sama sekali, maka pesan itu yang akan muncul. Nah, saya menghindari hal itu. Jadi kalau si customer itu tidak nanya gitu kan, atau pertanyaannya nggak mengandung keyword, maka pesan otomatis tidak akan muncul. Makanya ini saya kosongi. Tapi kalau teman-teman sejak awal ingin pertama kali interaksi disambut dengan template, nah maka teman-teman bisa setting. Terus ini ngomongin tempat ya. Nah, teman-teman bisa juga masukkan sistem ini ke grup. Nah, nanti ada pilihannya semua grup atau grup yang ada di daftar. Nah, kalau teman-teman hanya di grup yang didaftar saja, maka teman-teman pilih menu ini. Nah, tinggal ditambahkan nama grupnya apa, maka nanti otomatis tidak hanya chat personal, tapi teman-teman yang ada di member grup itu kemudian ngetik atau ngechat sesuai dengan keywordnya teman-teman, maka nanti akan muncul dan sistem akan bekerja. Nah, contohnya kayak gini ya, saya ada tim teman scale up gitu ya, maka nanti di grup ini maka itu juga akan muncul pesan otomatis. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Nah, sekarang kita coba gimana sih cara kerjanya kalau sudah kita setting. Oke, misalkan tadi apa, boleh minta flash listnya kak. Oh, berarti ini ya press list. Ah, press list bisa, tapi kalau press listnya nggak bisa. Oh, berarti karena ada katanya yang bergerak apa yang gabung jadi nggak bisa. Atau coba kita tanya harga ya. Harganya start berapa kak? Nah, muncul kan jawabannya sama padahal keywordnya beda gitu kan. Terus apa lagi? Boleh minta nomor rekeningnya kak? Oh sorry, harus dipisah ya. Boleh minta nomor rekening. Nah, ini langsung muncul. Oke, jadi tergantung dari keyword yang teman-teman masukkan. Kalau ternyata teman-teman kok ini nggak keluar ya, nah nanti kan teman-teman punya apa ya, feeling atau asumsi keyword-keyword apa yang biasanya sering digunakan sama customer ketika menghubungi kalian. Misalkan lokasinya di mana kak, gitu kan. Eh, boleh minta price list-nya, harganya berapa kak, terus produksi berapa lama, misalkan seperti itu. Nah, itu teman-teman masukkan di spreadsheet tadi. Oke ya. Nah, kalau sudah, maka insya Allah itu bisa jalan. Oke, dapat insight-nya, semoga bermanfaat. Jangan lupa